Selamat malam. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Perkenalkan, kami di sini kelompok yang beranggotakan saya Ayu Septri, Dewi Vijaya Kusuma, Faris Rahmansyah, Zahra Aliani Fauhan, dan Nurfatia Negari. Di sini kami akan menjelaskan tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang rekam medis. Langsung saja, apa yang melatar belakangi pembuatan undang-undang ini? Yaitu adalah sebagai pelaksanaan pasal 47 ayat 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran perlu mengatur kembali tentang penyelenggaraan rekam medis dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Lalu apa saja landasan hukum undang-undang ini? Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920 Tahun 1986, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159B Tahun 1988, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575 Tahun 2005. Apa saja isi dalam undang-undang ini? Bab 1-nya membahas tentang ketentuan umum, lalu bab 2 membahas tentang jenis dan isi rekam medis, bab 3 tentang tata cara penyelenggaraan, bab 4 membahas tentang penyimpanan, pemusnahan, dan kerahasiaan, bab 5 membahas tentang kepemilikan, pemanfaatan, dan tanggung jawab, dan bab 6 terakhir sebagai penutup. Kita langsung masuk ke bab 1. Ketentuan umum yang membahas tentang istilah-istilah yang akan dipakai di dalam peraturan ini. Pasal 1, rekam medis yaitu adalah catatan dan dokumen, identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Lalu yang dimaksud dengan dokter dan dokter gigi adalah dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis, lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang disebut dengan sarana pelayanan kesehatan pemerintah adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi. Tenaga kesehatan tertentu adalah tenaga kesehatan yang ikut memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada pasien selain dokter dan dokter gigi. Masih di pasal 1, disebut dengan pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi. Catatan adalah tulisan yang dibuat oleh dokter atau dokter gigi tentang segala tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan. Dokumen adalah catatan dokter, dokter gigi, dan atau tenaga kesehatan tertentu, laporan hasil pemeriksaan penunjang, catatan observasi dan pengobatan harian, dan semua rekaman, baik berupa foto radiologi, gambar pencitraan atau imaging, dan rekaman elektrodiagnostik. Dan terakhir yang disebut dengan organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk Dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk Dokter Gigi. Kita masuk ke bab 2, yang membahas tentang jenis dan rekam medis, pasal 2. Ayat 1, rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas, atau secara elektronik. Ayat 2, penyelenggaraan rekam medis dengan menggunakan teknologi informasi elektronik diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri. Kita masuk ke pasal 3.
Ayat 1. Isi rekam medis untuk pasien rawat jalan pada pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya memuat identitas pasien, tanggal dan waktu, hasil anamnesis yang mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik, diagnosis, rencana penata laksanaan, pengobatan dan atau tindakan, pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik dan persetujuan tindakan bila diperlukan. Ayat 2 membahas isi rekam medis untuk pasien rawat inap dan perawatan 1 hari. Itu sekurang-kurangnya memuat isi rekam medis untuk pasien rawat jalan di sarana pelayanan kesehatan yang sudah kita bahas sebelumnya, ditambah dengan catatan observasi klinis dan hasil pengobatan, ringkasan pulang, serta nama dan tanda tangan dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan. Ayat 3, isi rekam medis untuk pasien gawat darurat, yaitu memuat identitas pasien, kondisi saat pasien tiba di sarana pelayanan kesehatan, identitas pengantar pasien, tanggal dan waktu, hasil anamnesis sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik, diagnosis, pengobatan dan atau tindakan, ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan pelayanan UGD dan rencana tindak lanjut, nama dan tanda tangan dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan, sarana transportasi yang digunakan untuk memindahkan pasien ke sarana pelayanan kesehatan lain, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Nah, untuk ayat 4 memuat isi rekam medis untuk pasien dalam keadaan bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat 3, yaitu isi rekam medis untuk pasien gawat darurat ditambah dengan jenis bencana dan lokasi di mana pasien ditemukan. Lalu kedua, kategori kegawatan dan nomor pasien bencana massal, serta identitas yang menemukan pasien. Isi rekam medis untuk pelayanan dokter spesialis ataupun dokter gigi spesialis dapat dikembangkan sesuai kebutuhan. Serta pelayanan yang diberikan dalam ambulans atau pengobatan massal itu dicatat dalam rekam medis sesuai ayat 3 yang disebutkan sebelumnya dan disimpan pada sarana pelayanan kesehatan tersebut. Kita masuk ke pasal 4. Pasal 4 membahas ayat 1. Ringkasan pulang itu harus dibuat oleh dokter atau dokter gigi yang melakukan perawatan pasien. Isi ringkasan pulang yaitu adalah 1. Identitas pasien, lalu diagnosis masuk dan indikasi pasien dirawat, lalu ringkasan hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, diagnosa akhir, pengobatan dan tindak lanjut, serta nama dan tanda tangan dokter atau dokter gigi yang memberikan pelayanan kesehatan. Sekarang kita mulai ke bab 3 mengenai tata cara penyelenggaraan. Permenkes ini mengatur bahwa setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis. Rekam medis harus dibuat sesegera mungkin dan dilengkapi setelah pasien menerima pelayanan. Selanjutnya, pembuatan rekam medis dilaksanakan melalui pencatatan dan pendokumentasian hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Selanjutnya, setiap pencatatan ke dalam rekam medis harus ditulis nama, waktu, dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung. Jika terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan pada rekam medis, dapat dilakukan pembetulan dengan cara pencoretan tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan dan dibubuhi paraf dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang bersangkutan. Jadi Permenkes ini begitu jelas menjelaskan bagaimana sih penyelenggaraan langsung, teknik langsungnya dalam melakukan rekam medis terhadap pasien. Jadi rekam medis ini memang bersifat wajib bagi setiap tindakan yang dilakukan dan harus segera dibuat setelah tindakan itu dilakukan, baik hasil pemeriksaannya, obat yang diberikan, tindakan apa yang dilakukan, dan lain sebagainya. Dan sebagai bukti autentifikasinya itu menggunakan tanda tangan tenaga medis yang bersangkutan dan dibubuhi waktu dan nama yang bersangkutan juga. Nah,
Jadi untuk rekam medis ini untuk proses revisi atau pembetulannya itu tidak boleh ada tip X atau coretan tanpa paraf atau coretan yang dihitamkan, tapi memang cukup satu coretan diikuti pembetulan yang diinginkan lalu diberi tanda tangan. Selanjutnya pasal 6 mengatur bahwa memang dokter gigi atau tenaga kesehatan tersebutlah yang bertanggung jawab atas catatan atau dokumen yang dibuat pada rekam medis. Pasal 7 menjelaskan mengenai kewajiban fasilitas kesehatan untuk menyiapkan kebutuhan dalam penyelenggaraan rekam medis ini. Sekarang kita membahas mengenai rekam medis konvensional atau yang kita biasa kenal rekam medis manual menggunakan tulis tangan pada selembar kertas dengan rekam medis elektronik. Jadi rekam medis elektronik ini merupakan adopsi dari perkembangan teknologi dalam pelayanan kesehatan. Mengikuti perkembangan zaman yang memang semuanya sudah serba teknologi, jadi menuntut juga peningkatan dari rekam medis menggunakan elektronik juga. Nah, secara konten baik rekam medis konvensional atau rekam medis elektronik tidak berbeda. Tetapi rekam medis elektronik ini menggunakan metode elektronik untuk pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, serta pengaksesan rekam medis pasiennya yang sebelumnya sudah tersimpan dalam suatu sistem manajemen basis data multimedia yang dihimpun dari berbagai sumber data medis. Di sini juga membahas maksudnya kelompok kami juga membahas mengenai tanda tangan elektronik. Karena memang kewajiban tenaga kesehatan yang menuliskan rekam medis itu harus membubuhi tanda tangan, waktu dan nama yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana sih tanda tangan pada rekam medis elektronik? Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai ITE menjelaskan mengenai tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Jadi memang untuk mengikuti rekam medis elektronik ini juga diperlukan sebuah bukti verifikasi bahwa rekam medis itu memang betul dibuat oleh yang bersangkutan. Nah, dalam sumber yang berbeda kami menemukan Konsil Kedokteran Indonesia pada tahun 2006 mengeluarkan pendapatnya apabila ada pencatatan rekam medis menggunakan teknologi informasi elektronik, kewajiban membubuhi tanda tangan dapat diganti menggunakan nomor identitas pribadi atau personal identification number. Nah, kalau untuk teknis pelaksanaannya di lapangan pasti fasilitas-fasilitas kesehatan, rumah sakit dan lain sebagainya itu memiliki petunjuk-petunjuk teknis bagaimana pelaksanaan rekam medis elektronik di fasilitas tempat dia bekerja. Nah, yang undang-undang mengenai ITE juga mengatur bagaimana sih tanda tangan elektronik itu sehingga dapat memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan. Sebagai berikut, yang pertama adalah data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya pada penandatangan. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatangan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatangan. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya dan terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait. Jadi memang undang-undang ini dibuat apabila ada dokumen elektronik yang menggunakan tanda tangan elektronik itu untuk mencegah kecurangan atau pemboikotan yang tidak diharapkan gitu terhadap pemilik tanda tangan elektronik atau kesahan dari dokumen elektronik itu sendiri. Selanjutnya, pada bab 4 ada tentang penyimpanan, pemusnahan, dan kerahasiaan rekam medis. Jadi, rekam medis rawat inap di rumah sakit biasanya disimpan selama 5 tahun dari tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan, kemudian dimusnahkan kecuali ringkasan pulang dan inform konsen. Nah, rekam medis yang disimpan di rumah sakit selama 5 tahun ini khusus yang ranap. Untuk yang rawat jalan biasanya
kembali lagi ke kebijakan dari rumah sakit. Ada yang disimpan sama selama 5 tahun, ada juga yang disimpan 2-5 tahun. Nah, kemudian untuk proses pemusnahan ini biasanya dilakukan rutin oleh petugas rekam medis. Jadi sebelum melakukan pemusnahan ini, biasanya di rekam medis itu ada jadwal retensi aktif. Jadwal retensi aktif ini adalah jadwal di mana arsip ini wajib disimpan untuk kemudian dimusnahkan. Jadi misalkan sudah diatur oleh Permenkes untuk rekam medis selama 5 tahun, maka jadwal retensi aktifnya adalah 5 tahun, lalu kemudian setelah lewat dari 5 tahun, tapi pasiennya tidak kembali lagi untuk berobat, dia harus segera dimusnahkan. Seperti itu. Nah, yang dimusnahkan itu, kecuali ringkasan pulang dan inform konsen. Jadi, inform konsen dan ringkasan pulang ini kita keluarkan. Nah, macam-macam rekam medis juga tidak semuanya disimpan selama 5 tahun. Ada contohnya misal kasus pembunuhan, pemerkosaan, atau hal-hal yang melanggar hukum, itu biasanya disimpan selama 20 tahun. Jadi tidak mengikuti ketentuan 5 tahun ini. Ada juga pada rumah sakit pendidikan biasanya jadwal retensi aktifnya cenderung lebih lama, bisa lebih dari 5 tahun. Atau pada penyakit-penyakit yang jarang kasusnya atau yang masih diteliti sampai saat ini seperti HIV/AIDS, SARS, flu burung, Ebola, atau operasi pemisahan kembar siam, operasi perbaikan organ reproduksi yang kongenital sejak awal, sejak lahir. Itu juga biasanya disimpan cenderung selalu disimpan sih. Biasanya itu cenderung selalu disimpan karena masih dalam proses diteliti untuk kemajuan medis. Kemudian, ringkasan pulang dan inform konsen yang tadi sudah diambil saat pemusnahan rekam medis, dia disimpan selama 10 tahun terhitung dari tanggal dibuatnya ringkasan tersebut. Nah, rekam medis pada pelayanan kesehatan non-rumah sakit wajib disimpan selama 2 tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat, kemudian dimusnahkan. Oh iya, proses pemusnahannya ini kalau pada sistem aplikasi rekam medis elektronik, maka dihapus biasa, seperti kita menghapus berkas pada komputer. Tapi kalau misalkan berkasnya masih manual atau masih menggunakan kertas, maka pemusnahannya dengan cara dibakar. Nah, untuk pemusnahan dan penyimpanannya ini dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk oleh pimpinan sarana pelayanan kesehatan, atau kepala rumah sakit, atau kepala puskesmas. Kemudian, untuk diagnosa, riwayat penyakit, pemeriksaan, dan pengobatan pasien, itu wajib dijaga kerahasiaannya oleh seluruh komponen pelayanan kesehatan. Komponen pelayanan kesehatan ini siapa saja? Itu adalah dokter, dokter gigi, bidan, perawat, pemeriksa dari lab, analis kimianya, atau radiologi, itu harus menjaga kerahasiaan pasien. Kemudian informasi identitas pasien, diagnosa, riwayat penyakit, pengobatan, dan pemeriksaan itu dapat dibuka kembali dari rekam medisnya dan diajukan secara tertulis pada pimpinan pelayanan kesehatannya untuk alasan pendidikan, penelitian, untuk pengadilan, untuk kepentingan kesehatan pasien, permintaan dan persetujuan pasien, permintaan lembaga atau institusi berdasarkan ketentuan perundangan, dan untuk audit medis. Selanjutnya, untuk penjelasan isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien dengan izin tertulis dari si pasiennya atau berdasarkan peraturan perundangan. Kemudian, pimpinan sarana pelayanan kesehatan juga dapat menjelaskan isi rekam medis secara tertulis atau langsung kepada pemohon tanpa izin pasien berdasarkan peraturan perundangan. Begitu. Ya, baik, saya Faris di sini akan menjelaskan tentang bab 5, yang dimana itu isinya tentang kepemilikan, pemanfaatan, dan tanggung jawab. Nah, di sini kita jadi mengetahui nih,
kepemilikan dari rekam medik tuh punya siapa sih, terus manfaatnya apa sih dari rekam medik ini, dan siapa yang bertanggung jawab atas rekam medik. Jadi di sini dijelaskan pada pasal 12 terdiri dari 4 ayat. Untuk ayat pertama itu tentang berkas rekam medik itu milik sarana pelayanan kesehatan. Nah, benar, untuk berkas rekam medik emang milik sarana pelayanan kesehatan. Namun di ayat 2 dijelaskan kembali bahwa untuk isi rekam medik merupakan milik pasien. Ya, jadi bisa digarisbawahi berkas rekam medik emang milik pelayanan kesehatan, namun isinya itu milik si pasien itu, kayak gitu. Nah, untuk isi rekam medik itu tuh dalam bentuk apa sih? Jadi di sini dijelaskan di ayat 3 bahwa dalam bentuk ringkasan rekam medik atau resume rekam medik, kayak gitu. Terus di sini ringkasan rekam medik itu dapat diberikan atau dicatat atau dikopi oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu. Ya, jadi untuk contohnya bisa dilihat di gambar di sebelah kanan, salah satu contoh ringkasan rekam medik rawat inap milik Nyonya Miriam. Jadi Nyonya Miriam ini minta isi ringkasan rekam medik ke rumah sakit A. Nah, biasanya ringkasan rekam medik ini digunakan untuk apa sih? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di pasal selanjutnya, yaitu tentang pemanfaatan. Biasanya mungkin yang kita tahu, misalnya Nyonya Miriam tuh mau ke rumah sakit B. Nah, dia tuh akhirnya minta ke rumah sakit A, yang dimana tuh rumah sakit A adalah tempat pengobatan pertama dari si Nyonya Miriam ini. Jadi biar dibaca oleh dokter yang ada di rumah sakit B. Nah, untuk isi ringkasan rekam medik itu bisa dilihat di gambar, itu bisa berupa apa? Yang terdiri dari identitas pasien itu sendiri, yang dimana dari nama pasien, terus umur pasien, terus nomor rekam mediknya, jenis kelamin. Nah, karena ini ringkasan rekam medik rawat inap, jadi itu dituliskan juga dirawatnya di ruang apa sama di kelas berapa, kayak gitu. Terus tinggal tanggal dirawatnya tuh sejak kapan sampai kapan. Nah, di situ juga dijelaskan juga tentang anamnesis. Terus ada pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter sama dokter yang merawat. Jadi ini dokter yang merawat itu adalah dokter yang berhak untuk membuat rekam medik. Jadi dokter Gertrude ini membuat rekam medik untuk Nyonya Miriam karena dokter Gertrude adalah dokter yang melayani dokter Miriam selama melakukan pengobatan di rumah sakit A. Nah, terus di situ juga ada misalnya pasien tersebut melakukan pemeriksaan laboratorium, dimasukkan juga ke isi ringkasannya. Nah, untuk dari awal Nyonya Miriam masuk, biasanya kan ada diagnosis awal, itu juga dimasukkan. Terus pengobatan yang dilakukan sama Nyonya Miriam di rumah sakit A tuh apa aja sih? Di situ juga disebutkan. Nah, terus untuk diagnosis akhir dari pasien itu sebelum pulang dijelaskan juga di isi ringkasan rekam medik itu. Nah, biasanya di sini juga dokter harus memberikan pernyataan berupa keadaan pasien pulang. Misalnya Nyonya Miriam tuh sembuh nih, alhamdulillah, kayak gitu. Dicentang lah itu sembuh, tapi misalnya ada kasus ada perbaikan, terus meninggal, atau pasien pulang paksa, atau tidak sembuh, itu juga dicentang, atau dilakukan rujukan ke rumah sakit lain juga. Di situ ada pilihan, dan itu semua dokter yang berhak atas pernyataan tersebut, kayak gitu ya. Nah, tadi kan kita udah bahas nih tentang kepemilikannya. Nah, di sini kita akan membahas tentang pemanfaatannya. Jadi mungkin tadi udah saya jelaskan juga pemanfaatan rekam medik, resume atau ringkasan rekam medik di pasal 12 di contohnya. Nah, di sini juga dijelaskan lagi nih bahwa pemanfaatan rekam medik dapat dipakai sebagai pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien seperti contoh yang pertama. Tapi di sini juga bisa digunakan pemanfaatannya sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi, dan penegakan etika kedokteran dan etika kedokteran gigi, kayak gitu. Jadi misalnya ada suatu kasus korban meninggal kayak gitu kan. Nah, di situ tuh katanya sih overdosis karena dia punya riwayat penyakit ini, riwayat penyakit itu.
katanya, tapi semuanya itu bisa dibuktikan oleh isi rekam medik dari si korban yang meninggal itu. Oh, ternyata dia tuh nggak ada riwayat ini dan nggak pernah tuh konsumsi obat-obatan seperti ini. Nah, ternyata korban itu adalah korban pembunuhan. Nah, di sini bisa juga sebagai alat bukti yang seperti itu dalam penegakan hukum dari korban yang meninggal tersebut. Nah, di sini juga di butir C itu bisa dimanfaatkan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Terus ada dasar pembayar biaya pelayanan kesehatan dan data statistik kesehatan. Jadi ini pemanfaatan rekam medik pada ayat 2 yang dimana itu kan menyebutkan identitas pasien. Tetap nih harus dapat persetujuan secara tertulis dari pasien atau ahli warisnya, misalnya pasien tersebut sudah meninggal, dan harus dijaga kerahasiaannya. Ya, jadi itu semuanya itu isi rekam medik itu bersifat rahasia karena di situ dijelaskan tentang riwayat penyakit kita, rekam medik kita selama melakukan pengobatan di suatu pelayanan kesehatan kayak gitu. Nah, tapi di ayat 3 dijelaskan juga nih pemanfaatan rekam medik. Ternyata kalau untuk keperluan pendidikan dan penelitian tidak perlu persetujuan pasien bila dilakukan untuk kepentingan negara. Digarisbawahi lagi, bila dilakukan untuk kepentingan negara. Mungkin kasusnya seperti yang tadi ya, misalnya ada kasus meninggal gitu kan orang, tapi ternyata katanya overdosis. Nah, tapi ternyata pas setelah diselidiki di isi rekam mediknya sebagai alat bukti tuh ketahuan nih, ternyata dia nggak pernah begini, nggak pernah punya penyakit ini. Ternyata orang tersebut yang meninggal ternyata korban pembunuhan kayak gitu. Jadi di sini kan untuk kepentingan negara yang dimana itu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia kayak gitu. Nah, di sini tuh di pasal 14 itu dijelaskan juga tentang tanggung jawabnya. Ya. Jadi siapa sih yang bertanggung jawab kalau misalnya nih rekam medik kita hilang atau rusak atau dilakukan pemalsuan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang terhadap rekam medik gitu kan, atau tidak berhak gitu. Nah, itu yang bertanggung jawab itu adalah pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Jadi pimpinan sarana pelayanan kesehatan itu bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan, dan atau penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap rekam medik. Ya, jadi misalnya kita rekam mediknya hilang lah, kok bisa hilang sih? Bisa tanya langsung ke pimpinan pelayanan kesehatan, baik itu kepala klinik, kepala puskesmas, direktur rumah sakit. Mereka lah yang berhak terhadap yang bertanggung jawab terhadap rekam medik itu kayak gitu. Ya, sekian presentasi dari saya di bab 5, bisa dilanjutkan di bab 6 next. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada bab 6 yaitu pengorganisasian. Pada bab 6 ini berisi pasal 15 yang menyatakan bahwa pelaksanaan rekam medis dilaksanakan sesuai dengan organisasi dan tata kerja sarana pelayanan kesehatan. Kemudian ada bab 7 yang membahas tentang pembinaan dan pengawasan. Terdapat 2 pasal dalam bab 7 ini, yaitu pasal 16 dan pasal 17. Pada pasal 16 ayat 1 berbunyi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan organisasi profesi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan ini sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kemudian pada ayat 2 dijelaskan lebih lanjut jika pada ayat 1 diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Selanjutnya pasal 17 pada ayat 1 menyatakan bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan, maka Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota dapat mengambil tindakan administratif sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada ayat 2, jika tindakan administratif tersebut dapat berupa yang paling rendah yaitu teguran lisan, kemudian teguran tertulis, sampai yang tertinggi adalah pencabutan izin. Kemudian
ada bab 8 yang berisi ketentuan peralihan. Berisi pasal 18 yang berbunyi, dokter gigi, dan sarana pelayanan kesehatan harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini paling lambat 1 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. Kemudian yang terakhir ada bab 9 yang berisi tentang ketentuan penutup, terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 19 dan pasal 20. Pasal 19 menyatakan bahwa pada saat Peraturan Menteri Kesehatan nomor 269 tahun 2008 ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Kesehatan sebelumnya dengan nomor 749 Amenkes per 1989 tentang rekam medis resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Kemudian, untuk pasal 20 menyatakan bahwa peraturan ini mulai berlaku pada saat tanggalnya ditetapkan. Peraturan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Maret 2008 oleh Menteri Kesehatan pada saat itu, yaitu Dr. Siti Fadila Supari, SPJP. Dan pasal ini mengatur agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Sekian, terima kasih.